lah di sini. Ale makin kayak Pak Pan dah. Makin Pak. Dek, pikiran apa, Dek? Pakai kacamata hitam dong dia. Kira apa deh? Gunting rambut, Dek. Mantap ya. Asik. Udah lama nggak ngelihat hubungan James dan Ale secara langsung seperti ini. Ini kacamata itu. Mantep, Le. Iya bang, aduh. Kenapa sih? Mana, Bang? Punya Bupan ya itu. Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja kali ya. Oke. Sambil nunggu lah gitu. Jadi teman-teman, Yap. kita akan memulai pada hari ini sesuai dengan tema. Ini saya share screen aja ya untuk PowerPoint-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke, kelihatan Bang. Muncul ya. Ya ini memang hal yang cukup baru bagi gue ya, karena toxic positivity ya. Karena kemarin lihat-lihat banyak yang muncul yang ini ya. Nah, kita langsung mulai aja deh. Nanti kan tinggal diskusi paling enak. Menurut Psikologi Today, toxic positivity itu adalah konsep bahwa seseorang hanya berfokus pada hal positif, namun menolak apapun yang dapat memicu emosi negatif, begitu. Jadi ini gejala-gejala ini apakah muncul di masyarakat perkotaan atau di daerah juga muncul hal-hal demikian, kita juga nggak tahu, gitu kan. Tapi mungkin yang jelas di urban ministry yang paling sering muncul. Nah, contohnya toxic positivity ini adalah memberikan semangat positif tanpa memahami terlebih dahulu apa yang teman kita rasakan. Ini yang menjadi toksiknya. Contohnya, teman kita kehilangan orang tuanya, tetapi kita dengan gampang memberikan semangat untuk melupakan, gitu. Tanpa memahami bagaimana kesedihannya dia yang sangat luar biasa. Jadi, satu sisi kita pengen memberikan semangat, tetapi kita nggak lihat situasinya, tepat atau tidak tepat ketika kita memberikan semangat pada teman kita. Memberikan dorongan positif tanpa melihat situasi. Menjadi toksik juga ini kalau nggak tepat begitu ya. Contohnya teman kita lemes tanpa bertanya, kita kasih semangat, padahal dia belum makan gitu ya. Jadinya bisa salah pengertian gitu. Ini suara gue jelas nggak? Jelas. Jelas ya, oke, jelas gitu ya. Jadi kita kenapa dia menjadi toksik ini karena memang tidak tepat sesuai dengan apa situasi yang ada. Kita tidak memahami seseorang, dan yang paling jelek dalam toksik ini adalah kita menganggap gampang. Nah, ini yang bahaya. Artinya teman-teman kita mengalami kesulitan, lalu ketika kita mendengarkan kesulitannya, lalu kita anggap gampang. Alah, begitu aja lu nggak bisa. Lalu kita kasih semangat, tapi sebenarnya kita tidak memahami apa yang sedang dia alami, begitu. Nah, apa dampak orang yang toksik kayak seperti ini, begitu ya? Yang pertama, itu membuat orang tidak realistis. Ada orang yang sangat positif dalam hidupnya. Orang yang menunjukkan emosinya itu dianggap negatif. Sehingga orang terpaksa itu bersikapnya itu ya, apa ya, jadi kayak seperti semi pura-pura begitu, supaya tetap terlihat optimis. Jadi kalau orang yang terlampau sangat positif dalam kehidupannya, dia nggak realistis. Bahkan dia tidak menerima emosi. Emosi itu penting. Misalnya emosi kecewa, marah, sedih, dan lain sebagainya. Itu satu realita yang Tuhan ciptakan dalam diri kita, gitu. Kemudian itu membuat orang tidak berempati. Yang tadi saya sempat singgung, nggak membuat orang empati. Jadi orang-orang yang selalu berpikir positif, ketika terlampau positif ya, ketika mendengarkan kesedihan, kecewa, menyerah, dan lain sebagainya, dia nggak gampang untuk empati. Bahkan boleh dibilang agak mengecilkan orang itu jadinya, kalau kita punya teman yang demikian. Lalu kemudian membuat orang itu melampiaskan
Jadi supaya saya tetap berpikir positif, maka saya melampiaskannya dengan hal-hal yang saya nggak sadar, shopping, makan, gitu ya. Ya mungkin teman-teman sekarang isinya makan tiap hari ya, supaya tetap positif, supaya tetap betah di rumah, gitu ya. Jadi akhirnya ada orang-orang yang terlampau positif dalam hidupnya, sehingga dia nggak sadar dia sedang melampiaskannya dengan hal-hal yang lain. Lalu itu merasa diri lebih hebat karena berhasil, dan dia harus menyamakan. Jadi keberhasilan dia karena dia berpikir positif, maka dia sama ratakan kepada semua orang. Gue bisa kok, kenapa lu nggak bisa? Gue makan nasi, lu juga makan nasi, pasti lu bisa. Nah, ini satu sisi bisa, tetapi kita benar-benar harus hati-hati ketika memberikan semangat yang demikian, karena secara tidak langsung kita sedang mengagungkan diri kita, begitu secara tidak langsung. Toxic positif membuat orang, ya tadi saya bilang, harus membuat orang harus menjadi seperti dirinya, begitu. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan positive thinking ini. Artinya teman-teman ketika memacu diri kita untuk positif, bagus. Menanggapi hal-hal supaya positif, bagus. Tetapi hati-hati, karena tidak semua hal-hal bisa kita buat menjadi positif. Tidak semua hal-hal demikian membuat kita buat jadi lebih positif. Apa yang dikatakan Alkitab? Ingat, Alkitab tidak menganggap dosa ketika manusia sedang mengalami pergumulan, kecuali pergumulannya karena berbuat dosa. Jadi ketika kita sedang mengalami penderitaan, kena COVID-19, dan lain sebagainya, Alkitab tidak pernah memandang hal itu menjadi dosa. Kecuali kita menderita karena dosa kita sendiri, gitu ya, itu lain soal, begitu. Apa yang dalam Alkitab yang muncul? Memberikan dorongan untuk tahan uji, bukan mengubah menjadi positif. Itu Alkitab ajarkan. Di mana? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu bisa berbagai macam, penderitaan kah dan lain sebagainya. Kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Semua sedang dalam kesulitan karena wabah corona, begitu. Tetapi kita tidak mungkin mengubah corona menjadi hal-hal positif, begitu ya. Tetapi kita harus menjadi tahan dalam ujian ini. Ada juga di 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahkan Petrus mengatakan kamu harus, walaupun kamu bergembira, tetapi kamu juga harus sadar bahwa kamu juga sedang berduka cita. Jadi Petrus melihat berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang itu yang terjadi saat ini. Tetapi kita juga harus bergembira, gitu. Mengakui dulu berduka citanya. Jadi kita harus tetap mendorong untuk tahan uji. Kemudian kita bisa lihat juga memberikan dorongan untuk menantikan Tuhan. Dan Tuhan melindungi, bukan menghilangkan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3:10. Jadi di satu sisi Tuhan melindungi ketika kita masuk ke dalam yang namanya penderitaan, kesulitan, seperti yang kita alami pada saat ini. Kita, mungkin banyak orang juga bertanya ke saya, kok Tuhan tidak langsung menghilangkan COVID-19 dengan berbagai macam cara? Tidak, karena Tuhan sedang melindungi kita, gitu ya. Artinya Tuhan tetap dan selalu melindungi kita dari COVID-19 ini juga. Kemudian apa yang dikatakan Alkitab adalah penderitaan itu mengerjakan kemuliaan Allah. Nah ini harus teman-teman sungguh-sungguh ini ya, pelajarin ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ketika Paulus itu menderitanya luar biasa kalau di dalam ceritanya dia itu, tetapi dia menganggap ini penderitaan yang ringan saat ini saya alami. Karena bagi saya penderitaan, kesulitan, apapun dalam kehidupan kita, kegagalankah dan lain sebagainya, itu harus menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam kesulitan yang saat ini kita hadapi, itu jangan menjadikan kita menjadi lesu, menjadi apa ya, kebanyakan orang itu jadi ngeluh ya. Dan yang saya sering jumpain, orang menjadi ketakutan. Melangkah keluar rumah aja udah takutnya minta ampun. Sampai mau ngapa-ngapain itu sangat ketakutan. Beda ketakutan dengan kewaspadaan. Itu jauh banget. Situasi saat ini yang kita hadapi tidak menjadikan kita ketakutan, tetapi kewaspadaan. Jadi berpikir positif itu penting, tetapi kita harus lihat kalau memang situasi yang sedang kita alami saat ini itu mengharuskan kita tanda petik seperti sedang menderita dan lain sebagainya, mari kita lihat ini sebagai tahan ujian kita dan untuk mengerjakan kemuliaan Tuhan. Oke teman-teman, ini kayaknya habis saya slide-nya. Oh, masih ada. Saya kira habis. Nah, yang terakhir, mendorong orang percaya untuk saling mendukung. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi teman-teman, ketika teman-teman akan memberikan dorongan, semangat kepada teman kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kesusahan karena keluarganya kena COVID-19, atau dia kena PDP, ODP, dan lain sebagainya, maka kita masuk di dalam penderitaannya dia. Setelah kita masuk, kita merasakan penderitaannya dia, baru kita berikan kekuatan. Kekuatan yang sewajarnya menurut saya. Tetap kita doakan, kita tanya kondisinya apa dan bagaimana. Jadi teman-teman, kita yang pertama kali ketika kita akan memberikan positif terhadap seseorang, maka kita harus terlebih dahulu memahami situasinya. Ini teman-teman yang boleh saya sharingkan untuk KTB kita di remaja pada sore hari ini. Silakan teman-teman kalau ada tanggapan atau hal-hal yang aneh begitu, silakan teman-teman boleh tanya gitu. Atau memberikan informasi yang lebih lagi, silakan. Abang tahu nggak bang? Apa, James? Yang di STT Battle. Oh, iya, itu dia. Itu yang lagi viral. Yang katanya satu asrama kan 130 berapa gitu. Terus yang kena 35 orang. Itu sih maksudnya, ya aku juga bingung, maksudnya kan dalam asrama ya. Tapi kok bisa kena beberapa orang gitu. Itu maksudnya aku juga maksudnya nanya ke temenku yang di kuliah di STT Battle. Emang dia maksudnya bingung juga gitu loh. Belum tahu penyebabnya dari mana gitu. Maksudnya tiba-tiba kena COVID semuanya gitu. Maksudnya nggak semuanya sih, 35 orang itu kayak kena COVID gitu. Itu masih dicari tahu penyebabnya gitu. Emang katanya sih ada orang yang, maksudnya ada anak mahasiswa gitu yang emang dia keluar gitu. Tapi nggak tahu maksudnya pas dia balik ke kampus tuh, dia maksudnya kayak nggak merasakan gejala apapun gitu loh. Tapi ternyata ya sekarang kan yang kita tahu COVID tuh kena ke kita tuh bisa aja nggak tanpa gejala gitu kan. Iya. Nah itu mungkin aku sih rasa maksudnya kayak pas masuk
maksudnya mereka yang mahasiswa itu masuk ke balik ke asrama tanpa gejala. Nah itu maksudnya yang kayak bisa kena COVID, maksudnya beberapa orang kayak gitu yang hasilnya 35 orang yang kayak kena COVID positif gitu kan. Sampai bapak asrama, ibu asramanya juga kena kan. Oh, Mungkin buset. itu pas kan itu kan di berita di Line Today kan sampai ada gitu kan di Line Today. Ada masuk Terus, detik.com juga masuk. ya udah viral gitu kan, bapak asrama, ibu asrama, anaknya juga kena COVID gitu kan. Nah itu mungkin pas anaknya pulang, maksudnya mahasiswanya pulang ke kampus, kayaknya nggak diisolasi gitu loh. Jadi kayak menganggap ya biasa aja gitu loh. Makanya kan kalau di STT ku kan, di STT Ahmad Agung, ya dia nggak udah ada sesuai dengan protokolnya gitu. Iya. Kalau emang kita bakal keluar, ya bakal maksudnya balik lagi ke kampus, bakal diisolasi selama 2 minggu gitu. Iya. Nah puji Tuhan sih, ya aku udah jalan 1 minggu di sini, diisolasi sih ya nggak ada terjadi apa-apa sih. Tapi takut juga sih Bang, maksudnya kan maksudnya COVID kan ada juga yang tanpa gejala kan gitu. Iya. Nah itu sih. Ya ada rasa ketakutan sih Bang, maksudnya sama kekhawatiran gitu Bang. Kayak gitu Bang. Ya, Makanya lu ada ngerasa mimpi buruk atau bagaimana nggak ada ini? enggak sih Bang, enggak mimpi buruk sih. Tadinya sempet pas masuk asrama, maksudnya masuk kayak di kamar isolasi sendiri gitu kan. Ya sempet sedih kan. Sedihnya tuh karena ya sepi, Iya. terus gak ada temen ngobrol gitu kan. Terus orang kayak ngelihat dari luar doang gitu kan, ngobrol. Aku sama temen-temenku kayak ngobrolnya dari luar, kalau nggak lewat HP gitu kan. Di situ kayak merasa sedih aja gitu. Kayak dikucilkan gitu loh Bang, tapi nggak dikucilkan sih sebenarnya kayak gitu. Terus kan Ya, ada memang. juga waktu juga Iya. keluar gitu kan. Maksudnya kalau misalnya keluar, aku misalnya mau ke toilet nih, pasti dibunyiin bel 2 kali gitu. Jadi orang-orang harus masuk ke kamar masing-masing. Jadi waktu keluar nggak boleh ada yang keluar juga gitu. Kayak gitu sih Bang. Mantap bener Bener. tuh James sampai sebegitunya ya. James keren Ya. banget James. Iya. Ketat banget sih Bang. Iya. Tapi lama-lama aku merasa maksudnya udah 1 minggu kan udah jalanin. Lama-lama nyaman juga gitu sendirian. Baru karena seminggu belum gimana ya? berasa. Yang kelas data eksklusif itu nggak sih? Ya tapi maksudnya kayak sendirian kayak seru juga gitu. Terus habis Ada itu yang- bangunnya siang kan. Bangunnya siang aku Bang. Ini aku bangunnya siang. Karena kan maksudnya kan kita bangun jam 6 Ah. jam 5.30 5.30 kan kita bangun. Nah terus itu kan mereka harus mandi, harus ngapa-ngapain kan. Ya jam turun ke ruang makannya itu kan jam 6.55. Nah ya kan aku kan keluar pada saat mereka udah turun semua gitu kan. Nah ya di situ ya aku bangunnya santai lah gitu kan, nggak terlalu yang cepet-cepet banget. Kayak gitu. Ya gitu sih Bang, maksudnya ini aku berbagi pengalaman karena berbagi pengalaman aja gitu selama di asrama kayak gini. Ya memang teman-teman, saya kemarin keluar juga lah keliling komplek gitu ya. Banyak orang yang belum pakai masker, banyak orang yang gimana ya, tidak pakai hand sanitizer segala macam, terlalu menggampangkan, seolah-olah kayak terlalu beriman gitu ya bahwa kita ini semua akan kebal. Itu juga salah begitu ya. Artinya tetap kita harus waspada, pakai sedia selalu hand sanitizer, masker, kemudian pakailah perlengkapan yang selengkapnya lah begitu ya. Jangan sembrono sembarangan begitu. Karena ini memang kalau kita kena sekarang itu ibaratnya mau muda, mau tua, mau bayi, mau anak bisa mati gitu kan. Jadi jangan berpikir karena kita muda kita nggak bisa mati karena COVID. Enggak. Sebab kenapa? Yang diserang itu adalah saluran pernapasan. Ibarat kata nih, kamu itu sedang dicekek dan kamu tuh bernafas itu setelah 5 detik baru kamu bernafas. Nah itu kamu alami selama seminggu. Nah tinggal matinya aja udah gitu. Jadi iya benar tinggal. Jadi aku tanya-tanya yang kena-kena gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
ya udah itu tinggal bertahan hidupnya kamu. Nah, kalau lu bukan tipe fighter gitu ya, tipenya mage, penyihir yang lemah begitu ya, udah lewat. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadinya hati-hati begitu. COVID ini sekarang ternyata menyerang anak muda dan anak muda juga bisa mati gitu. Karena ya memang ya serem sih sebenarnya sih. Cuma ya juga jangan jadi kayak ketakutan kayak gimana. Teman-teman ada yang bertanya, thank you ya James untuk sharingnya ya. Ini penting sekali ternyata. Iya bang. Aku ada deh bang kayaknya. Ya. Ini bahas toxic positivity ya, bukan COVID. Jadi ini pas kelas 11 kemarin sih. Jadi kelas 11 tuh nggak tahu ya, tapi kelas 2 SMA tuh masa-masa umuran aku tuh ngalamin gejolak yang bener-bener labil lah istilahnya. Nah, ada satu temenku itu, dia hampir setiap hari nangis gitu, Bang. Nangis mulu tiap hari. Terus aku suka isengin kayak gini, coba gue hitung 3 detik. 1, 2, 3, pasti lu nangis gitu kan. Nah, saking sering dia nangisnya, banyak teman-temanku tuh yang jadi kesel sama dia. Abang denger gak? Iya, dengar. Oke. Banyak yang kesel sama dia, terus kayak, ya elah, emang dia doang apa yang sedih, emang dia doang apa yang sakit gitu kan. Terus ada juga yang kayak orang-orang kayak gitu tuh harus harus dikasih tahu kalau misalnya banyak yang lebih menderita daripada dia. Terus aku tanya dong, bukannya nggak boleh ya itu kalau kata psikolog gitu katanya merusak mental, aku bilang gitu kan. Ya tapi kalau gitu kapan bersyukurnya sama keadaan? Itu Bang, aku jadi bingung juga sih kalau misalnya ngerespon orang yang setiap hari ngasih negative vibes gitu, aku harus gimana gitu. Karena sebenarnya yang dibilang temanku juga nggak ada salahnya sih menurut aku ya, kayak iya kapan bersyukurnya, kapan ngelihat ke bawahnya kalau melihat dirinya tuh yang paling sedih lah gitu. Teman-teman ada boleh bantu untuk pertanyaannya Audi, silakan kalau punya pengalaman dengan teman-teman yang demikian, apakah dipukulin, apakah dibuang gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada yang punya pengalaman yang lain, boleh nih. Aku punya teman yang kayak gitu juga, Kak. Oh. Ada juga. Dan dia tuh nyampe lebih parah dari temennya Kak Audi. Dia tuh sampai kayak gue mau bunuh diri. Ya kan aku juga bingung gitu kan. Bunuh diri kemarin udah banget orang-orang kayak gitu. Iya. Ya udah kayak apa? Dan gue mau selesain ntar subuh gitu. Gue udah nggak ngerti lagi gimana. Tapi nggak mati-mati juga kan sampai sekarang? Iya itu. Iya kan? Iya. Jadi tuh gini, pas yang dia bilang mau mati itu kan gini, dia sempat ngomong di grup, ya bodoh ya kenapa dia masuk ke grup gitu, bodoh emang. Terus tuh aku bilang kayak, mau ngomong Kak, kalau mau ngomong mau cerita aja, aku bilang gitu kan, pokoknya pakai bahasa yang dialus gitu lah. Terus tuh akhirnya kita teleponan, terus dia bilang, dia tuh bingung sendiri gimana gitu, akhirnya pokoknya aku omongin terus gak jadi sih untungnya. Tapi sampai sekarang tuh kayak makin kesini kok dia malah mengupayakan ingin bunuh dirinya secara pelan-pelan gitu, kayak ngerokok macamnya gitu kan, juga kayak iya aku juga ada temen kayak gitu sampai saking seringnya dia gitu. Aku motivasi pas waktu dia ngomong, aku ada teman kayak gitu sampai saking seringnya dia pengen bunuh diri, kita udah ya udahlah dia cuma main-main doang ke bawah suasana, sampai mikirnya jadi kayak gitu, saking seringnya dia mau bunuh diri gitu loh. Bingung juga kan ya Allah, sekali 2 kali 3 kali panik, lama-lama kalau beneran tuh kayak Ya cobalah lu tantang di baru bunuh diri. Ya lagian kalau misalnya terus-terusan bunuh diri tapi nggak jadi-jadi, ya berarti dia cuma main-main doang gitu loh. Dia pengen tahu. Iya, seeking of attention sih kalau yang sebenarnya intinya caper gitu loh sama orang. Iya. Mau cari perhatian dia yang gue lihat. Cuman ya untuk gue yang kayak gitu tiap hari, hampir dulu sampai tiap hari dia kayak gitu, lama-lama kayak capek sih sejujurnya. Kalau di posisi yang harus
sabar ya, semuanya pasti akan berlalu. Ya benar yang tadi James sempat Kita singgung. ngomong segitu banyak tuh kayak asal bacot doang. Iya. Tadi James tadi sempat komentar benar bahwa ketika kita menghadapi orang yang lebay lah, kita bilang lah lebay lah untuk segala sesuatunya, maka mungkin kemungkinan besar dia adalah cari perhatian, atau dia sebenarnya problemnya dia adalah masalah di perhatian, kasih sayang. Ya teman-teman mungkin kalau tahu sedikit banyak tahu tentang background keluarganya dia, itu lebih baik lagi sih. Dan kalau kita sudah tahu background keluarganya dia, misalnya adalah background keluarga yang papa mamahnya tidak akur, ingin bercerai dan lain sebagainya, maka kita paham kenapa dia menjadi demikian. Nah, kalau kita sudah paham kenapa dia selalu ngomong bunuh diri dan lain sebagainya, kita menghadapinya juga santai. Nggak juga kita jadi tanda petik panik lah begitu ya mendengarnya. Mungkin awal-awal ya pasti kita panik gitu ya, kenapa? Tetapi setelah kita tahu problemnya, masalahnya itu apa, maka kita akan lebih santai dalam menanganinya gitu. Ya memang menghadapi orang demikian ya memang susah-susah gampang. Jadi ini namanya extreme toxic negativity ya kali ya. Maksudnya negatif semua hidupnya gitu. Iya, Ini ekstrim yang sebelah sana begitu. Iya. Banyak sih orang-orang kayak gitu. Banyak orang yang demikian. Salah satu cirinya adalah orang yang gampang riang. Orang yang gampang happy. Orang yang gampang emosi. Maksudnya emosi itu gembira, riang. Kalau terlampau tinggi ya, maksudnya terlampau berlebihan, itu orang itu akan kecenderungan ke sana. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ini mungkin kasih komentar atau yang lainnya? Aku ada sih, Kak. Ya. Wih. Kayak yang lagi rame juga di sosmed hubungannya sama toxic positivity sama COVID juga. Kayak COVID, ada temennya teman aku itu upload di story gitu kalau dia lagi di gereja gitu kan. Terus pokoknya dia tulis caption itu kayak intinya ya takutku sama Tuhan gitu bukan sama virus. kan kayak Tuhan melindungi kita semua kayak gitulah. Nah itu menurut kakak gimana? Gua kan lagi toxic positivity juga kan ya maksudnya. Gua lagi nyusun untuk menanggapi yang belakangan ini jadi santer, yaitu Insinyur Niko, Pendeta Niko, yang kalau kita meningkatkan imun kita dengan bahasa roh dan juga menghardik COVID-19 begitu. Nah itu gue lagi susun untuk bagaimana cara menafsirkannya, ayat yang dipakai oleh Pendeta Niko begitu ya, tanpa bermaksud menyinggung dia juga begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini sekilas saja ya, memang sah-sah saja orang beriman, itu sah, artinya itu hak asasinya imannya dia gitu ya. Seperti Insinyur Niko, misalnya Pendeta Niko, dia mengatakan bahwa dengan berbahasa roh kita akan meningkatkan imun kita 35 sampai 40%. Saya rasa mungkin sah-sah saja dia berbicara itu di depan jemaat-jemaatnya. Mungkin jemaat-jemaatnya itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga dia mengatakan demikian. Nah, namun memang benar kita takut sama Tuhan, bukan takut sama COVID-19. Saya setuju, saya juga nggak takut sama COVID-19. Cuma kan kembali lagi kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita ada yang namanya kewaspadaan, ada yang namanya kita bisa menahan diri, ada yang namanya hikmat, begitu ya. Nah, ini kebanyakan kan teman-teman kita yang alirannya karismatik, ya mereka memang sangat pede lah dengan tanda petik lah iman lah begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita yang saya selalu ngomong bahwa jangan takut dengan COVID-19. Artinya
COVID-19 jangan membuat kita jadi ketakutan. Tetapi COVID-19 itu membuat kita semakin waspada gitu dalam hidup kita. Nanti deh dalam PTJ itu aku mau coba gali lah untuk yang masalah ini, karena ada juga beberapa jemaat yang nanya apakah benar dengan berbahasa roh kita anti COVID-19, lalu apakah benar kita bisa menghardik gitu ya, menghardik COVID-19 gitu. Ada yang juga nanya di mana Tuhan ketika sudah sekian juta orang, mungkin sampai ratusan ribu orang meninggal akibat COVID-19, kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Nah, seputar itu nanti aku coba lihat coba kulik lah di PTJ, nanti share di grup-grup gitu. Ada lagi teman-teman? Ini silakan teman-teman kalau mau berbagi atau bertanya gitu ya tentang seputar positive thinking. Sebenarnya kemarin kalau teman-teman yang nggak tahu, saya lupa kalau ikut yang PTJ bulan lalu atau 2 bulan lalu kali ya, mungkin yang terakhir ya, itu tentang gerakan ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bang. Tadi sempat nge-lag sih. Iya, ini sama, iya, internetnya nge-lag. Gerakan apa Bang tadi? Itu pentakostalisme, James. Dari sejarahnya sampai kenapa muncul model-modelnya Insinyur Niko, model-modelnya segala macam, itu gue dapat artikel itu bagus ya. Wah, dia jabarin semuanya gitu ya, gerakan-gerakannya, walaupun secara garis besar gitu ya. Jadi lebih paham sih kenapa teologi berkat itu muncul. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah yang sering terjadi di GKSP, pria sejati, wanita bijak, itu dari gerakan mereka itu. Iya, aku baca-baca, wah gila ini memang. Jadi kita jadi lebih paham kenapa teman-teman kita yang karismatik demikian gitu. Sementara yang kaum Injili ditinggalkan, nggak terlalu laku gitu ya. Ada lagi teman-teman sekalian? Waduh. Ivan ada mau nanya Ivan? Waduh, Ivan nggak ada ini. BTW Jason HP-nya nggak support, Bang. Oh. Iya sih. Kita next bulan depan gini lagi ya? Kalau masih COVID. Ya. Sekarang aja udah 6.200 yang kena COVID, tapi puji Tuhannya yang sembuh banyak ya, 600-an lebih ya. Iya. Sekarang udah lebih gede yang sembuh daripada yang meninggal ya. Ya itu bagus lah, tanda-tanda bagus itu kalau orang bilang. Iya. Ini limit nge-zoom-nya berapa lama sih? Nggak tahu, katanya kan 45 menit, ini lebih kan? Iya. Katanya juga segitu, tapi kita masih bisa. Lu ngapain aja jam sendirian? Selama sendirian? Coba dong share. Selama sendirian. Selain tidur, kerjaan tugas. Refleksi sih. Refleksi gimana tuh? Maksudnya refleksi pribadi gitu loh. Berdoa, baca Alkitab, kayak gitu. Terus juga nulis. Asyik, bikin buku kali. Enggak, maksudnya kayak
ya gue ngapain aja selama aktivitas gitu loh di sini, tulis gitu. Ada Lebih hal yang curhat baru sih, nggak selama lu sendirian? Hal yang baru apa ya? Lebih apa ya? Lebih apa, Dek? Teman imajinasi. Emang lucu. Nggak sih, lebih apa ya namanya? Lebih berhikmat sih. Widih. Nggak, maksudnya kayak ya lebih kebanyakan refleksi sih Bang di tempat ini sendiri gitu. Tapi kadang juga bingung juga mau ngapain gitu kan. Kayak gitu. Nonton drakor aja. Kadang nonton drakor habis itu udah enggak kayak gitu. Lo ada wifi nggak sih di STT? Ada, tapi di lantai 4 nggak dapet. Di kamar gua nggak dapet. Jadi pakai kuota dong? Iyalah. Asik. Wah, terus belajar Ibrani, Yunani. Bahasa Ibrani, Yunani. Itulah. Hai, Fileo. Fileo bukan Bang? Pisto. Pisto itu. Vide. Ini Messi belum ngomong nih. Messi. Ya nih Messi. Belum ngomong. Messi, Farel. Farel, Ivan. Level. Karen, Kesia, Revel. Diem baik. Ivan. Diem baik. 13 orang. Keren. Iya. Farel. Masa nggak ada yang ngunjungin gua pas sakit? Lah, gimana sih mau ngunjungin? Tapi di Medika ada yang nanganin ini nggak sih? PDP? Nggak tahu. Nggak nanya gua. Gue udah serem juga sih pas lu dirawat di rumah sakit. Ya iyalah, apalagi gue yang ngerasain di rumah sakit. Takut tapi untungnya gitu 2 hari doang kan? Iya. Tapi pulang-pulang juga sakit. Gila, itu perut gue sakit banget. Tapi ini puji Tuhannya pemulihannya cepet tau. Yang operasi ini soalnya laparoskopi kan. Jadi nggak terlalu gede, maksudnya di bedanya tuh nggak terlalu besar gitu. Ini lu yang nggak bius total kan? Ini bius total. Oh, ini bius total? Iya, bius total sama sekali. Soalnya kan pakai alat. Laparoskopi kan pakai alat. Iya. Revel, gimana Revel? Ya. Ada komentar atau bagaimana? Biasanya komentar. Apa ya? Tapi selama di rumah itu ngerasa kayak punya banyak waktu untuk diri sendiri sama keluarga sih. Iya. Iya banget. Iya. Soalnya kalau masih sekolah itu waktu sama keluarga kan cuman malam sama pas libur. Terus kita tuh kayak nggak terlalu deket gitu kan. Maksudnya bukan deket yang, maksudnya jadi lebih, ya gimana sih rasanya? Ya masih intensif sekarang lah. Ya lebih intens gitu sekarang. Jadi sering bercanda-bercanda. Soalnya aku kan rada temper gitu kan anaknya. Jadi suka tiba-tiba marah sendiri. Terus kalau diganggu tuh ya suka marah gitu. Tapi sekarang kayak udah mulai reda. Terus aku jadi kayak lebih ngerawat diri. Wah, itu sih. Iya, kebanyakan juga gitu sih. Maksudnya jadi kayak gila, selama ini gue gini banget gitu kan. Parah banget, kayak kok kayak gak peduli diri sendiri ya. Iya. Parah-parah. Kayak gak ada waktu juga sih. Iya gak sih? Kalau sekolah gak ada waktu sama sekali. Iya. Pagi, malam ngerjain tugas segala macem, liburan capek, tidur. Iya. Sekarang gue bahkan suka lupa hari. Tiba-tiba udah Sabtu aja. sama lah udah Sabtu gitu. Cuman masih kerasa sih hari-hari kalau karena bokap gue masih kerja kan, jadi
ngasih tau lah gitu. Nggak bener-bener ini banget. Kalau aku lagi USSP. Oh makanya iya. Gimana sih? Enak nggak? Enakan online apa langsung? Enakan langsung sih. Soalnya kalau misalnya ada pertanyaan ke gurunya tuh bisa langsung nanya. Tapi kalau kayak gini, terus kalau di sekolah lain tuh kadang ada yang gurunya nggak ngawas. Kalau di sekolah aku tuh bener-bener ngawas. Terus bukan yang di videoin tuh bukan muka kita, tapi tangan kita sama layar laptopnya. Jadi orangnya tuh, gurunya tuh tahu kita lagi buka apa. Iya. Peluangnya makin sedikit ya, Paul. Ya, iya. Ya udahlah, yang nggak apa-apa. Aku kan jadinya nggak nyontek kan. Iya, itu bagus tuh. Bagus. Ini mana Itu sih? Farel sama Ivan nggak ada suaranya dah. Farel Ivan. Siapa aja sih? Banyak ini. Kami. Aaron, Keisha, Farel, Ivan. Kak Vidi udah didokum, Kak? Mana nggak ada mukanya? Udah, yuk pasang muka semuanya. Tidak. Ayo. Coba. Iya, ini nggak ada pasang muka. Kok background-nya bisa kayak gitu sih? Keren banget, Kak Vidi. Bisa diganti. Background iya bisa diganti. Gue gaptek banget. Gue first timer nih. Tapi kalau dari Gampang HP nggak lagi. tahu ya. Oh, dari Nggak HP tahu, nggak dari bisa HP. ya? Kayaknya di laptop deh kayaknya bisa. Oke, J juga tuh di langit ya. Iya. Iya, Gue pengen sih, kayak lagi di Paris gitu. Ada nggak? Download gambarnya. Ayo guys, muka kalian guys. Ada Dian tuh, Dian. Apa kabar Dian? Apa? Iya. Jangan nggak bangun. Itu si Karen cuma kelihatan kepalanya. Kenapa? Si Karen. Iya. Ivan Farel mana? Nah, Ivan Farel nih. Karen, kok cuma jidat doang? Farel, tolong dah. Tolong. Ivan Farel, ayo untuk kebutuhan konsumen. Konsumen. Sini ada yang pada main TikTok nggak sih selama... Main TikTok. Lihat doang, nggak main. Iya, gue juga lihat dari Instastory teman-teman. Keren tahu. Main bikin Ada yang main. Jadinya seru, tapi kalau lakunya tuh kayak ngerasa geli sendiri gitu. Ivan Farel nggak kelihatan. Ivan Farel. Main kuy. Ivan Farel. Dian, mukanya Dian. Marli. Wih, Farel. Oh, ada Farel. Dianya malu-malu. Ngapain malu-malu? Ya elah. Apa nggak biasa. Sini aja mukanya. Iya. Yang Farel buat itu ya. Ivan, itunya nggak ada kameranya. Yang. Mana muka lu, Yang? Farel. Iya. Farel nih masih Ivan bisa sama nih. Yang si Ivan mana? Farel si Ivan mana? Hitung dulu, Vidi. Ya, Ivan mana nih? Ivan mana, cu? Ivan. Yang, kakak lu mana, Yang? Iya. Bisa buka kameranya. Nggak kebuka Buka ya? kameranya, kedengeran suaranya. Ya udah di sampingnya Farel aja si Ivan. Iya, masuk tahu. frame. Keisha mukanya Kalau sampingnya hilang. aja lah. Ini kok gelap ya? Ya udah ya, foto ya. 1, Ya. 2, 3, senyum. Belum guys. Ulang. Buruan. Sorry. Oke, 1, 2, 3. Jadi teman-teman,
bulan depan kita lanjutin lagi, karena nggak tahu ya situasi sampai kapan begini terus ya. Tapi ya kalau memang ini kayak begini ya terpaksa kita tetap lakukan KTB-nya demikian via online. Iya.